Hey guys, kembali lagi dengan gua Michael Kristiawan di podcast online seller daily life. Kali ini gue mau cerita tentang apa itu makna keluarga buat gua. Karena dari kecil sampai sekarang gua tinggal di lingkungan keluarga. Jadi gue mau sharing aja sih beberapa hal yang menurut gue penting dan ya ini adalah tentang makna keluarga aja. Mungkin seperti nonton kisah keluarga cemara. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini ya. Oke, ngomongin tentang keluarga, ada yang namanya keluarga inti. Ya, diri lu, orang tua, ada ibu, ayah, dan saudara kandung. Dan ini adalah the core of your family. Orang terdekat lu ya orang tua. Dia yang melahirkan, dia yang ngerawat lu dari kecil. Ada juga saudara. Saudara kandung tuh ya benar-benar saudara, kayak terdekat. Lu bisa berantem bareng, mungkin bisa cerita, bisa apapun. Nah, kemudian ada yang namanya sepupu. Ada yang namanya saudara kandung ayah, saudara kandung ibu, sampai ke kerabat keluar kedua, misalnya kayak saudaranya istrinya kakak apa sih. jadi memang keluarga itu kayak lingkaran ya, dari yang terdekat nanti ada circle kedua, circle ketiga, circle keempat. Nah, maknanya apa buat gua? Suatu hari nih, dari kecil sampai sekitar umur belasan ya, gue itu jarang banget kumpul keluarga. Tapi gue sering tuh nonton tentang keluarga cemara ya. Dia tuh deket banget sama keluarganya. Apa-apa ya dia benar-benar memprioritaskan keluarganya. Nah, suatu hari nenek gue yang dari papi itu meninggal. Terus ada ngumpul kan semua kan, anak-anaknya, cucu-cucunya, ada 13 ngumpul. Dan kemudian pas lagi ngumpul itu om gue bilang gini, tadi malam nenek lo tuh datang ke mimpi gue. Tahu gak dia bilang apa? Dia bilang lu orang semua ngumpul pas gue mati, giliran gue hidup lu orang sibuk satu sama lain, gak pernah ketemu, gak pernah ngumpul. Di satu sisi bener juga sih, kadang dengan kesibukan kita masing-masing bisa aja cuma ngumpul setahun sekali, mungkin gak pernah ketemu. Ada yang emang gue gak mau ngusahain ketemuan sama dia, ada. Kadang emang gak mau aja, gak prioritas keluarga itu. Bahkan ada teman yang lebih dekat dari keluarga, ada kayak gitu. Ya gue bukan berarti ngomong itu salah ya, tapi keluarga itu menurut gue, dia itu adalah prioritas lu gitu. Menurut gue nih, bisa aja salah, tapi kan ya di podcast gue. Jadi sejak nenek gue meninggal itu, kita tuh ngumpul setiap 3 atau 2 bulan sekali. Yang omongannya sih arisan cuma 100-200 ribu gitu. Ngumpul sampai kira-kira sampai sekarang udah 20 tahun kita ngumpul terus gitu. Setiap Natal kita ngumpul, setiap ulang tahun siapa kalau bisa ngumpul. Tapi sekarang udah mungkin pas COVID arisannya udah di cancel,
Terus kita belum ngumpul lagi, arisan lagi maksudnya, tapi ya tetap ngumpul. Kemarin Natal ngumpul, Sinca ngumpul gitu. Jadi ya memang sedekat itu gue sama keluarga gue. Nah terus si keluarga ini menurut gue ya jadi orang yang bisa lu percaya. Menurut gue lagi, gue punya pengalaman nih. Waktu itu gue ke psikiater kan. Terus gue ke psikolog dulu. Terus dari itu gue konsultasi. Terus dia bilang, coba lu ke psikiater. Oke, gue ke psikiater, gue cerita, dan psikiaternya menyeresepkan gue obat. Menurut gue obat ini agak keras. Ini menurut gue nih, karena kayak 4 jenis obat dijadiin satu dan diminum pagi sama malam. Wah, ini kayaknya racikan, emang racikan. Dan gue nggak percaya sama apotek lain kan, gitu. Maksudnya gue nggak percaya sama, gue bahkan nggak percaya sama psikiaternya juga kan. Bisa aja dia kayak apa ya, kayak jualan obat, namanya dokter kan, lu dapat commission dari obat yang dia jual. Menurut gue gitu, jahat ya. Dan satu-satunya jalan adalah gue bawa resep itu ke tante gue yang apoteker. Gue bawa resep itu, gue beli obatnya di apotek itu. Jadi tante gue lihat resepnya, tante gue tahu ini gue habis dari psikiater, tante gue tahu ini obat untuk apa aja, kan apoteker, dia tahu. Dan dia sampai nelfon dokternya karena memang ya kayak lo tahu ya tadi kan, dokter itu tuh dibayar sama merek obat tertentu. Nah, tante gue mungkin di apoteknya yang ada di dia itu obatnya bukan merek itu. Nah, dia nanya ke dokternya. Dia sampai telepon dokternya, "Dok, ini obat ini boleh diganti ini enggak?" gitu. Bahkan sampai kayak gitu. Dan gue percaya dong ke tante gue karena dia tahu ini bakal gue minum nih. Ya udah, mulai sejak saat itu gue minum obat dan gue gak kenapa-napa. Dan obat itu memang oke, maksudnya gitu ya, gak boleh dijual bebas memang ya, tapi ya bagus ternyata. Coba anggapannya itu obat terlalu kencang gitu, kayak misalnya ini dokter sengaja dibikin pengen gue tidur terus, atau pengen bikin gue kecanduan atau ketagihan atau gak bisa lepas. Ternyata menurut tante gue ya gak kenapa-napa, ini normal-normal aja, dan it works for me. Itu salah satu faktor kepercayaan ya yang ada di keluarga, yang bisa bikin keluarga jadi lebih erat. walaupun ya abis itu seluruh keluarga besar gue tahu kalau gue minum obat penenang. Karena tante gue itu cewek, terus dari itu bokap gue cowok ya. Bokap gue anak ke-6, sisanya 5 itu cicinya semua cewek. Itu nyebar udah pasti tuh dari tante gue yang apoteker. Dia cerita ke seluruh cici-cicinya, bilang kalau Michael ini habis beli obat di gue. Obatnya penenang. Gue taunya dari mana? Jadi ada satu waktu, mungkin setelah 2-3 tahun apa gue minum obat ya, gue tuh pergi ke Mojokerto. Nah, di sana gue ketemu cicinya bokap gue yang di Mojokerto. Terus gue nginep sana, kita ngobrol, dan dia nanya, "Michael, gimana kamu minum obat itu?" Terus gue langsung, si anjing, kok bisa tahu? Dia bisa tahu, berarti kan nyebar itu gosip.
Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting tuh tante gue, jadi yang di grupnya bokap gue ini itu emang orang medis semua ya. Yang di Mojokerto ini dokter gigi, yang di Jakarta ada dokter gigi, ada apoteker. Jadi memang mereka tuh semua percaya obat. Dan mereka udah juga ngeliat gue dari kecil agak kayak anak setan. Jadi ya mereka tahu kalau ini anak butuh obat penenang untuk menenangkan hidupnya gitu. Itu agak lucu sih. Terus gue bilang, iya gue udah minum obat itu udah lama. Udah dari waktu kapan ya, gue cerita aja dari 2011. Terus ya udah gue ngobrol aja sama tante gue itu. Terus dia cerita, kamu inget gak dulu waktu kamu kecil, kamu kesini, kamu nangis teriak-teriak gak jelas, gak mau pulang di hotel apalah, marah-marah, tantrum. Ya kayak gitu. Karena memang gue tuh apa ya, ya pada waktu 2011 itu gue didiagnosa, bukan vonis ya, kayak diagnosa aja. Dokter bilang gue cuman gangguan cemas, anxiety attack. Bukan attack juga ya, kayak cuman cemas-cemas aja, kayak ini kenapa nih, overthinking berlebih. Tapi makin kesini gue tahu nih adalah gejala bipolar disorder yang bisa mood swing parah gitu. Kenapa gue tahu kayak gitu? Karena gue yang ngerasain. Jadi memang ya waktu awal hari pertama sekolah aja gue gak mau sekolah karena gue overthinking parah. Tapi itu bukan bipolar, mungkin overthinking biasa. Cuman agak parah sampai gue gak mau sekolah. Beda sama anak-anak lain. Terus waktu gue di liburan itu tuh yang tante gue cerita, ya memang ada hari-hari dimana gue jadi anak yang menyenangkan. Anak yang happy, pinter, mau diajak jalan-jalan, gak rempong, ada, makan seadanya bisa gue gak milih-milih makanan. Tapi ada hari-hari dimana gue jadi anak yang menyebalkan, kayak keras kepala, banyak mau, teriak-teriak, meledak-ledak gitu, emosionalnya gak kekontrol. Ada hari-hari kayak gitu. Dan itu benar-benar sekejap gitu. Di satu sisi gue jadi anak yang menyenangkan, bukan maksudnya gini, di satu hari itu bisa jadi gue beberapa jam gue jadi anak yang menyenangkan, baik, nurut, pinter gitu ya, bantu-bantuin apa, makannya rajin. Tapi langsung bisa kayak one click gitu, gue jadi anak yang menyebalkan. Guling-gulingan, teriak-teriak. Dan saat itu gue gak tahu apa penyebabnya, gue gak tahu apa triggernya. Atau mungkin gue sadar tapi gue lupa sih sekarang. Dulu zaman dulu banget. Dan itu gue belum ada medication kayak sekarang ya. Nah, hal-hal itu di capture dengan jelas sama tante gue. Dan dia inget, dan dia ceritain ke gue, dan gue inget juga tapi gak detail sih. Ya kita cerita-cerita aja, dan dia bilang ya udah kalau memang kamu cocok sama obatnya ya udah dipakai aja, nggak apa-apa. Dan di situ juga gue jadi oke, ada satu orang lagi keluarga terdekat gue yang support gue, bukan malah ngejudge gue loh. Bukan karena malah ngomelin gue, nggak usah lu minum obat, ngapain buang-buang duit kayak gitu. Ada yang kayak gitu orang lain, tapi gue ngerasa keluarga gue support gue, dan ini pentingnya keluarga. Terus belakangan nih tahun lalu gue akhirnya gue suka kan jalan-jalan sendiri nih, naik mobil gitu. Gue samperin dia ke Mojokerto, gue nyetir sendiri, gue beliin baju batik dari Lasem. Ya memang, ya kalau dihitung-hitung ya, dari seluruh keluarga besar gue, misalnya kayak kita ber-13 cucunya, yang paling sering ngunjungin keluarga-keluarga tante-tante ya gue, karena yang lain pada sibuk. Jadi ya
menurut gue keluarga itu penting sampai kapanpun juga penting, karena mereka yang orang terdekat lu. Teman tuh bisa aja ninggalin lu kapan aja. Jadi kalau ada keluarga lu yang minta bantuan, atau keluarga lu lagi cerita, atau lu tahu keluarga lu ini tuh jauh gitu, atau lu udah jarang ngobrol, ya say hi lah, keep contact lah, seenggaknya dia masih keluarga lu. Oke? Thank you ya udah dengerin podcast gue tentang keluarga. Ini adalah cerita gue. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye. Have a nice day guys.